Yuk, naik yuk. Ya Allah, Non Syifa, ya Allah, Non. Syifa sendirian, Chef? Saya juga nggak ngerti lah. Ini Syifa diam-diam pergi ke sana sendirian. Mbok juga nggak tahu gimana caranya itu. Dan sekarang saya mau jalan ke sana ya, La. Bener-bener tuh ya si Chef. Berani-beraninya pegang istri gue. Ini saatnya gue pura-pura melabrak Lala dan Chef itu. Oh jadi gini, kelakuan kamu di belakang aku. Mau aku tunjukin bukti perselingkuhan kamu sama Chef? Aku sama Chef Julian tuh nggak ngapa-ngapain. Tadi kita cuma nyari Syifa. Jadi gimana rasanya? Dituduh nggak berdasar. Gak enak kan? Harusnya tuh kita bilang terima kasih ke Lala, bukan malah ngejauhin kayak gini. Kamu ingat ya Jules ya, Chef Lala dan keluarganya sudah terus-terusan bawa masalah dalam keluarga kita. Termasuk kejadian Syifa hari ini. Emangnya kamu nggak kangen sama aku? Yaudah deh, gue kabarin 10 menit lagi. Oke, kalau gitu aku tunggu kamu di Cerita Rasa. Iya. Pak Hasbi, dia harus buru-buru pergi. Kalian yakin yang minta dijemput itu istrinya? Uang jajan sama ngopi buat kalian ya. Tapi kalian nggak usah ngomong-ngomong ke orang. Assalamualaikum, Mas Aksal. Maaf, Chef. Chef Lala lagi di mana ya sekarang? Saya masih kerja di Lloyd. Ada apa ya? Wah, Hasbi bohong nih. Oh, enggak. Ini Chef Lala barusan minta dijemput sama Hasbi ke restoran Cerita Rasa nggak? Enggak. Saya masih kerja di Lloyd kok. Saya nggak minta tolong Hasbi untuk nganterin kemanapun. Tunggu, ini maksudnya gimana ya, Mas? Enggak, tadi Hasbi ninggalin kantor. Terus dia bilang dia mau jemput istrinya di restoran Cerita Rasa. Kelihatannya buru-buru dan kayak urgent gitu. Saya khawatir. Saya kira Chef Lala kenapa-napa. Enggak, saya ini masih ada di Lloyd dan saya nggak minta tolong sama Hasbi untuk nganterin saya kemanapun. Bahkan saya juga belum teleponan sama Hasbi. Yaudah kalau kayak gitu, maaf mengganggu Chef Lala. Mungkin saya salah dengar. Sekali lagi, maaf ya, Chef. Kemana sebenarnya Hasbi? Kenapa dia sampai pergi buru-buru, sampai bolos kerja dan bohong ke teman kerjanya? Firasat aku jadi nggak enak. Jangan-jangan Hasbi mau ketemu sama Kamesha. Aku harus ke restoran Cerita Rasa yang dibilang sama Mas Axel tadi. Mungkin aku bisa buktiin kalau memang mereka beneran selingkuh. Ya Allah, ternyata benar. Hasbi memang kesini. Mau ketemu sama siapa dia sebenarnya? Ya Allah, tolong kuatkanlah hati dan ragaku untuk bersiap diri dengan apa yang akan terjadi nanti. Tolong tegarkanlah aku di setiap keadaan, ya Allah. Alhamdulillah, ternyata Hasbi beneran ketemu sama klien, bukan sama Kamesha. Astagfirullah, La. Kamu mikirin apa sih? Astagfirullah. Maafin aku ya Allah. Aku udah seuzon terus sama suami aku.
Kak Mesya juga nggak ada di sini. Berarti aku memang salah. Halo, Assalamualaikum. Lala, kamu kemana? Restoran lagi rame, kamu malah nggak ada. Iya Pak, saya minta maaf, saya segera balik ke restoran. Assalamualaikum. Berarti Bapak orangnya sabar ya? Sangat sabar. Iya. Oh, saya mohon maaf sekali lagi Pak ya. Saya salah orang, saya pikir Bapak Randy. Mari Pak, silakan. Hampir ketahuan. Untung aja kan, aku tadi lihat salah dulu terus buru-buru chat kamu. Ada Lala ikutin kamu, di belakang kamu persis. Cari cara biar Lala nggak mergokin kita. Kalau sampai Lala tahu kita berdua di sini, hancur kita. Tapi yang gue bingung, kok Lala bisa ikutin gue kesini ya? Kayaknya nggak ada yang tahu kalau gue kesini. Iya. Halo Jack. Mas Hasbi, sorry. Saya mau ngasih tahu kalau tadi saya ketahuan sama Mas Axel. Jadi mau nggak mau saya bilang kalau Mas Hasbi jemput istri di restoran Cita Rasa. Gila ya? Gue udah ngasih lu uang kan? Lu malah cepuin gue. Lu awas lu ya. Aduh, Mas, maaf, saya terpaksa. Ya, sinyalnya jelek sini. Udah ya, Mas. Jaki! Ajar. Ya udah. Yang penting sekarang kita udah aman. Kalau udah berhasil kita usir juga kan? Aman dari mana? Sekarang gue harus balik kantor nih. Gue harus jelasin semuanya ke Axel kalau gue kesini tuh ketemu sama klien. Kalau sampai Axel ntar cepuin ke Julian, ujung-ujungnya pasti nyampe ke Lala. Ya udah. Gini loh, maksudnya kita kan udah sampai sini. Aku kan kangen sama kamu. Kita makan dulu boleh? Nggak bisa gitu. Ini masalah karir gue. Sekarang gue ada di bawah Axel sama Julian. Gue barusan diturunin jabatan. Udahlah, gue gak mau nambah masalah. Bi. Udah capek-capek ngatur semuanya biar bisa ketemuan. Urusan Lala lagi. Kira-kira kemana itu si kerak wajan? Berani-beraninya dia ninggalin kerjaan. Pakai bawa alasan lagi mau jemput Chef Lala, padahal enggak. Awas aja ya lo. Gue laporin lu sama Julian. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pakai ngagetin aja Ini dia orangnya ya. Hasbi, berani-beraninya lu ninggalin tanggung jawab. Ada apa nih? Ini Pak, salah satu karyawan teladan kita yang satu ini, dia berani ninggalin tanggung jawab Pak. Dia pakai alasan mau jemput Chef Lala. Tapi pas saya telepon Chef Lala, katanya dia nggak minta jemput. Begitu Pak informasinya. Bener, Bi. Axel salah info dari Zaki, Pak. Tadi maksudnya saya habis ketemu sama klien. Jadi saya minta Zaki untuk terusin kerjaan saya. Itu aja. Alasan 499++, Pak. Ya udah, besok-besok kalau ada klien yang hubungin kamu, kabarin saya atau Axel aja.
Kan sekarang udah bukan tugas kamu lagi untuk hubungin klien. Siapa tadi nama kliennya? Pak Randy. Iya, Pak Randy tadi ketemu sama saya. Ya udah kalau gitu. Baik, Pak. Lu denger baik-baik ya. Lo itu gue pantau dan mata gue kayak CCTV. Paham lo? Untung aja si Julian gak curiga. Mau kemana kamu? Nah, aku mau balik lagi ke Amor. Balik lagi? Bukannya jam segini biasanya kamu harus udah pulang? Lembur. Nah, katanya ada yang mau booking Amor buat besok. Terus ibu ada di kamar? Oh, ibu tadi dijemput sama temennya. Katanya mau nginep sih di situ. Udah, mau pergi aku. Oke. Awas ya kayak. Jangan macem-macem sama Kak Hasbi. Istighfar. Apaan sih bocah? Udah selesai berkata. Berarti rumah ini kosong dong ya? Gue harus bikin hal seru sama Hasbi malam ini. Ayo, ayo, nggak mau, Ambu. Ayo sayang. Kenapa, Mbok? Syifa nggak mau makan? Iya, ini belum satu suap masuk, Bu. Ayo dong sayang, makan. Ya, kenapa? Kenapa nggak mau makan? Nggak suka makanannya? Coba yang lain, Mbok diganti. Syifa masih bete karena tadi disuruh pulang sama Oma. Padahal Syifa tadi baru sebentar ketemu sama Tante Lala. Lala lagi. Oh my God. Gimana ini, Bu? Kalau non Syifa nggak mau makan, nanti sakit perut. Kasihan loh, Bu. Syifa, coba dengerin Oma. Coba mulai sekarang Syifa nggak usah inget-inget lagi Tante Lala. Kan di sini ada Oma, ada Mbok Mila, ada Papa juga, oke? Coba dibujuk deh, Mbok. Diajak main atau diajak nyanyi kayak apa gitu. Yang penting dia mau makan, masuk sedikit juga nggak apa-apa. Masa disuruh nyanyi? Keselak dong, Bu. Kenapa ya? Syifa kok jadi makin bergantung sama Lala? Padahal dia kan bukan siapa-siapa. Jeng, video ini viral loh. Udah banyak di sosmed. Julian dituduh selingkuh sama Chef Lala. Ini gak bener kan, Jeng? Video apa ini? Nih, lu berdua emang selingkuh. Kalau bukan selingkuh apa namanya berduaan mulu? Astaga, banyak komentar netizen lagi nih. Chef Julian selingkuhannya Lala. Pantesan aja dari dulu kan netizen rame-rame tuh bikin hashtag lajuju. Oh my God. Blacklist Chef Julian and Chef Lala. Astaga, kenapa sih Lala ini selalu aja cari masalah? Kalau udah viral gini gimana ya? Ini nggak bisa dibiarin. Ini bahaya kalau sampai viral gini. Bisa-bisa rekan bisnis kita semua akan kabur. Aku harus bicara sama Lala. Dalam sehari ini, kamu sudah melakukan kesalahan 2 kali.
membuat keributan di restoran. Bahkan kamu izin di tengah-tengah jam kerja yang lagi sibuk. Saya minta maaf, Pak. Tadi memang ada keadaan darurat. Dan soal keributan tadi, saya... Apapun alasannya, perbuatan kamu itu tidak bisa dibenarkan. Dan yang harus kamu tahu, kamu diterima kerja di sini karena kamu pemenang Champion of Chef. Tapi saya nggak habis pikir, kenapa kinerja kamu semakin kesini semakin berantakan. Saya minta maaf sebesar-besarnya, Pak. Sekarang, malam ini kamu pulang. Tapi saya masih harus menyelesaikan dekorasi wedding cake, Pak. Dan saya juga udah izin sama suami saya untuk pulang malam. Nggak usah. Saya sudah minta chef lain untuk gantiin kamu. Sekarang kamu pulang, istirahat. Besok kamu kerja seperti biasa lagi. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Terima kasih. Halo, Bu Jenny. Saya sudah lihat video viral tentang putranya Bu Lydia. Apa itu memang benar terjadi? Oh, enggak Bu. Itu enggak benar. Ya biasalah, itu cuman gosip murahan aja. Oh, semoga ya. Karena kalau memang sampai terjadi, kayaknya kita nggak bisa melanjutkan kerjasama deh. Saya takut masalah putranya Bu Lydia bisa merugikan perusahaan saya. Oh iya, tentu. Ibu nggak usah khawatir, ya. Oh, baik kalau gitu. Selamat sore, Bu Lydia. Sore. Gara-gara satu orang bernama Lala, dampaknya jadi kemana-mana. Aku pesen taksi online dulu deh. Lala? Ada yang mau saya tunjukkan sama kamu? Gak nyangka Lala bisa setia itu selingkuhan sama Chef Julian. Kurang apa ya suaminya sampai Lala berani selingkuh kayak gitu. Abi Nur. Ini baru sebagian ya, masih banyak komentar lainnya. Sekarang nama baik saya dan anak saya jadi rusak. Dan lebih parahnya lagi, bisnis saya pun terancam hancur. Ini semua gara-gara kamu, Lala. Bu, saya bisa jelaskan semua. Dan setelah ini pasti banyak orang mengira kalau anak saya itu adalah pengganggu atau perusak rumah tangga orang. Reputasinya juga bisa hancur dan semuanya jadi berantakan. Sekali lagi ini semua gara-gara kamu. Bu, maaf, tapi di video itu kan tidak benar. Itu fitnah. Saya sama Chef Julian tidak melakukan apa-apa. Kan tadi kita lagi nyelamatin Syifa, Bu. Ya, saya tahu. Itu menurut kamu kan? Tapi orang-orang ini mana tahu. Yang mereka lihat di video ini adalah kamu sedang berduaan dengan anak saya. Dan parahnya lagi video ini sekarang sudah masuk akun gosip murahan dan jadi viral, Lala. Bu, maaf ya. Saya nggak terima saya dituduh selingkuh. Saya tidak pernah melakukan itu dan saya siap kok kalau perlu klarifikasi. Sudah, nggak perlu. Kamu cuman memperburuk keadaan. Lebih baik mulai sekarang, kamu jauhi Julian dan Syifa. Jauhi keluarga saya. Saya tahu mungkin memang selama ini mereka nice sama kamu, mereka care sama kamu, I know. Tapi please lah, please kamu nggak usah lagi merespons. Jangan lagi diladeni mereka. Karena saya tidak mau keluarga saya terseret dalam masalah rumah tangga kamu. Intinya saya hanya minta tolong sama kamu Lala untuk please sekali lagi jauhi keluarga saya.
Kamu nggak kasihan sama Julian dan Shiva? Atau kamu tahu kan kalau pemilik Lloyd ini adalah teman saya? Saya kenal sama ownernya. Jadi saya bisa loh laporkan kamu ke pemilik tempat ini. Dan mungkin karir kamu juga jadi berantakan. Segampang itu juga kalau saya mau hancurkan karir suami kamu. Bu. Jadi, please loh, kita saling jaga aja, oke? So. Bu, saya minta tolong banget, Bu. Bu. Ya Allah, ada apa sih ini? Tapi nyatanya, kamu sama dia ngapain di belakang aku? Hah? Berduaan terus? Kalian lebih cocok bilang selingkuh. Intinya, saya hanya minta tolong sama kamu, Lala, untuk please sekali lagi jauhi keluarga saya. Kamu nggak kasihan sama Julian dan Shiva. Dan mungkin karir kamu juga jadi berantakan. Ya Allah, ini nggak adil. Aku difitnah seperti ini. Ini benar-benar nggak adil, ya Allah. Aku harus gimana sekarang? Maaf Mbak, tunggu sebentar ya Mbak. Iya Pak. Mbak, maaf Mbak, bannya kempes. Saya juga nggak ada ban serep. Saya khawatir ada apa-apa di jalan kalau diterusin. Jadi gimana Pak? Bannya saya turunin di sini ya, bannya cari taksi lain aja. Itu di depan ada halte, bannya bisa nunggu di situ. Oh, iya udah, iya nggak apa-apa kok. Maaf ya Mbak kalau gitu. Makasih ya Pak. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sayyiban nafi'an. Duh, kok ini taksi online ini pada cancel ya? Apakah jaraknya terlalu dekat ya? Aku coba ojek online deh. Hai Bi. Baru pulang. Capek nggak? Syah, lu ngapain pakai kemeja gua, ha? Kalau sampai dilihat orang gimana? Tenang aja.
Ardan hari ini lembur. Terus ibu nginep di rumah temennya. Lala gak ada. Lala juga nggak ada. Tadi izin lembur. Yakin? Nggak ada orang di rumah. So tonight, it's gonna be our night. Sebentar. Tapi kayaknya gue lebih suka kalau ngeliat rambut lo tuh digerai. Kayak gini. Kalau kayak kamu. Sini. Kesel juga. Ya Allah, ini udah 2 driver masih di cancel juga. Aku pakai payung aja kali ya. Bismillah. Malam ini kita melakukan aja gitu bebas. Aku harus kuat. Aku harus tetap jadi anak kebanggaannya ayah. Ayah, Lala kangen sama ayah. Hasbi udah pulang, mobilnya udah ada. Assalamualaikum. Ya Allah, kenapa hari ini ada banyak banget masalah yang menimpa aku, ya Allah.
Hasbi. Ini kunjungannya Kak Mesya kan? Kak Mesya udah pulang. Ya Allah, aku gak siap kalau ternyata betul suami aku berselingkuh. Aku masuk angin. Ini kamu doang. Kamu tahu, seharian ini aku bertanya-tanya, kenapa ujian aku bertubi-tubi hari ini? Dan sekarang aku tahu. Ternyata Allah memberi ujian yang jauh lebih dahsyat. Kak, dengerin aku dulu ya. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin. Kamu dengerin aku dulu. Ayah nitipin aku ke kamu buat kamu jaga, buat kamu sayang. Ayah tahu ya kamu tuh orang yang baik, tahu gak? Terus ini yang kamu lakuin ke aku? Ini yang kamu lakuin ke Ayah? Dari kapan? Dari kapan? Jawab, Hasbi! Baru malam ini. Bohong! Kapan enggak? Dari kapan enggak, Mesya?
Lah, diam! Ini Amir yang selalu kamu teleponan malam-malam itu, Bi. Amir purchasing. Dia orangnya. Ini. Udah dong. Kenapa? Kenapa? Rusak HP-nya? Itu HP bukan kamu juga kan yang beli? Suami saya yang beli kan? Apartemen kamu? Itu suami saya juga kan yang bayarin? Bi, tada, kado buat kamu. Serius nih? Iya, semoga kamu suka ya. Pasti dong. Kemeja yang kamu pakai, ini saya yang beli. Lepas, lepas. Udah dong ya. Bangun. Kenapa, Kak? Hah? Dari semua laki-laki, kenapa harus suami saya? Kak, saya tuh punya salah apa sama kamu? Salah saya apa? Gak ada. Gak ada. Kamu tuh gak pernah ada salah. Itu cuma putri kesayangan ayah yang gak pernah ada salahnya. Lah, cukup ya. Lah udah dong. Dengerin aku kenapa sih? Hah? Ah, hey. Jangan sentuh saya. Jangan pernah sentuh saya lagi. Allah. Ada apa ini, Nak? Hah? Mereka berdua selingkuh, Bu.
aku selama ini, Bu. Mereka berdua selingkuh, Bu. Mereka selingkuh, Bu. Sabarlah. Mesya, kamu benar-benar keterlaluan ya. Tega kamu perlakukan adik kamu seperti ini. Ibu pikir kamu udah berubah, Nak. Ibu. Ibu. Udah tahu. Iya. Ibu udah tahu. Dari kapan, Bu? Dari kapan Ibu udah tahu semua ini, Bu? Jawab, Bu! Ibu! Kenapa Ibu diem doang? Ngaku, Bu! Ibu udah tahu dari kapan? Ngaku dong! Ngaku, jawab aja, nggak apa-apa! Kamu mau tahu dari kapan? Hah? Dari sebelum Lala menikah sama Hasbi. Yang tega tuh Ibu. Aku cuma ngelanjutin permainan yang selama ini Ibu izinkan terjadi. Dan Ibu mengizinkan Lala nikah sama Hasbi. Karena apa? Karena takut nggak punya uang, kan? Karena takut nggak punya tempat tinggal. Karena apa? Karena Ibu takut miskin. Jadi siapa yang lebih tega sama Lala? Hah? Aku! Ibu. Ibu biarin. Ibu udah tahu dari sebelum aku nikah, Bu. Ibu gak tahu. Ibu biarin aku nikah sama laki-laki kayak gitu, Bu. Kenapa? Ibu kenapa biarin aku nikah sama laki-laki kayak gitu? Kenapa, Bu? Jawab aku! Apa? Biarin Adang yang jelasin ini semua ya. Apa? Jadi kamu udah tahu juga? Iya? Iya. Kita tahu tapi yang kita tahu karena mereka udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, Kak Dan.
ini cuma aku yang nggak tahu. Maafin aku, Kak. Di rumah ini cuma aku yang nggak tahu soal hubungan mereka ini. Setiap pagi aku siapin makanan di sini. Kita sarapan bareng-bareng Soul. Kita menjadi keluarga yang utuh. Itu yang selalu aku harapin, tapi dia ke aku soal laki-laki ini. Kakak aku, kamu kan, ibu juga tahu semua juga tahu. Kak, ayo bangun. Gak usah, pegang aku ya. Gak usah, pegang aku ya. Kenapa ini benar Ibu? Ibu tahu, Ibu tuh tega banget sama aku, Bu. Maaf, kalian semua jahat. Kalian semua tega sama saya. Maafkan kalian semua. Lah, jangan gitu dong, lah. Lepasin. Semua bisa dibicarakan baik-baik, lah. Nggak harus dengan cara seperti ini. Lah, kamu lihat di luar masih hujan, lah. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku peduli sama kamu. Lepasin saya, jangan sentuh saya. Lepasin saya. Lepasin. Peduli kamu. Kalau kamu peduli, kamu nggak mungkin ngelakuin ini sama saya. Saya akan selalu ingat ini semua. Dan Lala yang sekarang bukan Lala yang bisa dibohongin lagi sama kamu. Ingat itu, Hasbi! Bi. Bu, udah, Bu. Kita istirahat aja ya. Buat apa sih kamu ngejar Lala lagi? Hah? Nggak ada gunanya, dia udah tahu semuanya. Nggak ada yang bisa kamu lakuin lagi, Bi. Dia udah benci sama aku, dia udah benci sama kamu, dia udah benci sama kita semua. Kok nggak bisa biarin Lala pergi dari hidup gua? Kok nggak boleh lepasin dia gitu aja? Bi, masih ada aku, Bi. Kamu udah nggak perlu Lala lagi. Lagian kalau emang dari awal kamu nggak mau dia pergi, kamu harusnya nggak akan selingkuh. Lu tuh cuma buat main-main. Lu ingat itu ya? Lala itu masa depan gua. Nggak ada Lala, masa depan gua suram. Ngerti lo? Akhirnya, hari yang aku tunggu-tunggu tiba juga. Udah waktunya Lala sadar aku juga berhak bahagia. Udah waktunya dia sadar dunia ini nggak berputar hanya untuk dia.
suamiku, kakakku, ibu aku, adikku, yang selama ini aku hormati, aku sayangi, aku percaya. Ternyata mereka tega mengkhianati aku, menyakiti aku. Apa salah aku sama mereka sampai mereka tega, ya Allah? Apa mungkin ayah juga tahu soal ini? Soal Hasbi dan Kamesha? Sekarang siapa lagi yang harus aku percaya? Aku takut. Ayo di belakang aja. Sorry. Biasa. Tunggu, ini Kamesha sama Hasbi lagi sama-sama teleponan. Atau jangan-jangan mereka beneran emang lagi teleponan ya?